Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan. Selamat Lebaran bagi yang merayakan. Market udah bakal buka hari Senin ya. Seminggu gak ada market, terasa sepi lumayan. Ya, jadi kita perhatiin gimana sih pergerakan minggu depan. Apakah bakal koreksi atau bakal lanjut naik? Oke, sebelum kita mulai, kita review dulu apa yang terjadi dalam satu minggu ini ya. Nah, kita perhatiin dalam market US. Oke, market US, gue pernah bilang bahwa kalau misalnya ini di break, ya, level ini di break, ini bakal menjadi sesuatu yang bahaya buat market US. Dan ternyata beneran di break. Sekarang market US juga lagi koreksi. Nah, tapi ini juga di daerah supportnya Dow Jones. Ini daerah supportnya Dow Jones sekarang kalau kita perhatiin. Oke. Nah, ada potensi untuk rebound. Ada potensi, tapi konfirmasi untuk rebound tuh nggak terjadi dalam minggu lalu. Jadi minggu depan tuh akan menentukan apakah bakal di break atau bakal rebound. Nah, karena sebenarnya memang mungkin kemungkinan besar market US tuh nggak terlalu signifikan sama market Indonesia, tetapi tetap berpengaruh. Maka dari itu kenapa waktu hari Kamis gue bilang ya udah stay cash dulu aja. Stay cash dulu, kita nggak tahu seminggu ke depan tuh bakal terjadi apa. Kita nggak tahu seminggu ke depan market bakal bagaimana. Nobody knows. Ya, perang bakal bagaimana. Nah, maka itu kita lihat. Oke, ternyata pada saat ini di tanggal segini, ya, ini ada pengumuman suku bunga, ya, pengumuman suku bunga dari US. Yang kita perhatiin dari pengumuman suku bunga US adalah ada kenaikan 0,5%. Jadi kalau kalian perhatiin dari sejak COVID 2020, US kan menurunkan suku bunga dari sekitar 1,75 turun sampai ke 0,5. Ya. Nah, kenapa diturunkan? Karena memang harus diturunkan suku bunga dengan tujuan supaya supaya masyarakat tidak terus menabung, tapi spending. Supaya apa spending? Ya karena kalau nggak ada spending, perekonomian tidak akan bergerak. Oke. Nah, tetapi dengan suku bunga yang murah, dengan suku bunga di level 0,5%, terjadilah yang namanya inflasi. Oke. Terjadilah yang namanya inflasi. Nah, sekarang kalau kita perhatiin inflasi US sekarang berapa? Oke, kita lihat di sini. Ini pakai trading economics ya. Jadi kalau kalian mau belajar cara lihat indikator-indikator yang ada. Oke. Inflation rate. Oke. Nah, inflasi US sejak COVID itu naik drastis. Dari 0, berapa persen naik sampai sekitar 8%. Yang artinya apa? Kenaikan harga barang terjadi luar biasa di US. Bahkan kemarin gue baru pulang dari Singapura, gue juga perhatiin ini harga Singapura ini udah terjadi sebuah kenaikan. Dulu yang misalnya kita contoh pergi makan bisa dapat harga, contoh kita beli satu nasi ayam, nasi ayam tuh bisa dapat di sekitar $4, $5, rata-rata segitu, 3,5 sampai $4. Sekarang ada kenaikan sekitar 50 sen sampai $1. Memang nggak terlalu signifikan bagi satu orang, tapi ketika terjadi di berapa ribu orang itu signifikan. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi inflasi? Karena adanya pembelanjaan yang ekstrim, pembelanjaan yang baik, pembelanjaan yang bagus. Oke, correct me if I'm wrong mengenai ekonomi ini. Ya, ketika inflasi terjadi, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus menahan pembelanjaan masyarakat. Dengan cara apa? Naikin suku bunga. Supaya apa? Naikin suku bunga? Supaya manusia melihat bahwa, wah, ini suku bunga udah naik, saatnya gue menabung. Mungkin gue taruh uang di deposito atau segala macamnya. Yang dulu suku bunga murah, orang mau mengajukan sebuah pinjaman juga murah karena bunganya kecil. Tapi udah mulai naik, ya sekarang masyarakat udah mulai pikir, oke, mungkin gue udah saatnya gue stop belanja, lebih saatnya gue mulai investasi atau menabung, beli di produk investasi dari pemerintah US. Ini adalah salah satu ketakutan yang terjadi di market kita, mau di kripto, mau di saham, semua sama. Karena banyak orang berekspektasi bahwa oke, saham itu volatil, kripto itu volatil. Daripada gue beli yang volatil, mending karena market US suku bunganya udah naik, ya udah gue beli ke sana aja. Banyak orang bakal berpikir begitu. Cuma kalau menurut gue pribadi, kita tidak perlu takut dengan yang sudah terjadi. Oke. Kepanikan bakal terjadi ketika rumornya beredar.
Tetapi ketika rumor itu sudah terjadi, itulah saatnya arah bakal berbalik. Oke, nah kita perhatiin market US. Nah, kenapa bisa pump sekitar 2,8% yang sebenarnya luar biasa untuk market US? Karena memang terjadi, ini kan di sini pengumumannya. Karena masyarakat memandang bahwa kenaikan suku bunga ini adalah sebuah hal yang baik karena inflasi menurun dan segala macamnya. Tetapi ternyata hari esoknya market US koreksi jauh lebih dalam 3%. Turun lagi ke daerah support. Oke, dan bahkan hari Jumat sekalipun market US sempat merah dalam, tapi di closing dengan cakep. Nah, dengan kita perhatiin secara teknikal ini adalah area demand-nya atau area supportnya, ada potensi bahwa market US sebenarnya bakal ada terjadi sebuah rebound. Ya, jadi kemungkinan bisa terjadi kepanikan, sell dulu di bawah, baru mulai naik lagi. Nah, market Indonesia apakah bakal berpengaruh? Iya, bakal berpengaruh sama hal begini juga. Oke, dan kita perhatiin perang. Apa sih yang baru terjadi perang untuk masalah Ukraina dan Rusia? Oke, ini masalah yang belum selesai sebenarnya. Jadi dari kemarin tuh memang perang ini masih lanjut. Tadi juga ada info bahwa UK mau ikutan campur dan segala macamnya, ya kan? Nah, dengan perang ini masih terjadi, otomatis saham-saham atau produk-produk dalam hal energi itu masih menarik. Kita perhatiin coal sekarang udah di harga 340-an lagi. Oke, kalau kita lihat, kalau kita breakdown dari kemarin, kita lihat satu bulan terakhir. Oke, harga coal rebound dari akhir April 218 sampai udah 355. Terakhir di 379 untuk bulan Mei. Which is ya, kalau minggu depan apa sih yang perlu kita tradingkan? Kalau saran gue pribadi sesuai dengan watchlist yang gue berikan adalah saham yang kalian perlu buru-buru buy, jangan. Lebih baik wait and see, lihat market besok gimana. Oke, lihat market besok gimana, baru kita mulai belanja. Oke, karena sesuai dengan prediksi bulanan, ya, monthly review gue, yang bakal terjadi adalah sebuah koreksi. Oke. Kalian silahkan nonton di YouTube market review, prediksinya gimana. Prediksi gue adalah bakal terjadi sebuah koreksi yang mungkin IHSG bakal ngetes ke level 7.000 sampai 7.100. Oke, nah ketika terjadi koreksi, itulah hal yang baik. Karena ketika koreksi sudah terjadi, in case mereka mau rebound, in case IHSG mau rebound, itu bakal lebih ringan. Nah, ketika udah koreksi, potensi untuk IHSG break di resistennya sekarang sekitar 7.300 itu bakal lebih mudah. Oke. So untuk besok prefer ada sebuah saham yang menarik, boleh, tapi prefer wait and see, jangan buru-buru HK di pagi. Oke. Nah, kita perhatiin minggu depan apa sih saham-saham yang menarik. Yang pertama ada satu saham swing yang kemarin gue sempat mention di grup, yaitu Agro. Oke. Kenapa Agro? Agro memang kalau secara fundamental, kalau kalian perhatiin secara perbankan, ya mungkin banyak yang mau hindari perbankan. Nah, cuma Agro kan lebih ke second liner perbankan, lebih ke arah digital. Oke. Cuma balik lagi, Agro pun juga gue nggak prefer kalian untuk HK di pagi sebenarnya. Karena secara tren juga belum di break, kita tunggu konfirmasi. Tapi dari rebound ini menarik. Oke. Sedangkan level kuat Agro sekarang support ada di level ini. 980. Oke. 7%. Nah. Jadi untuk Agro, kalau kalian mau entry silakan. Tapi gua bikin entry-nya agak di bawah di level 1020 sampai dengan 1045. Kenapa ya? Saran gue sih jangan terlalu buru-buru dulu untuk Agro. Kita perhatiin konfirmasi apakah bisa break resisten ini. Karena ini resistennya 1070. Kalau 1070 bisa di break, bisa close di atas 1070, jangan ragu untuk HK. Oke. Nah, kita kasih batas toleransi TL.
untuk swing panjang, karena target gue mungkin upside-nya lebih jauh, jadi ya kita toleransi jaga di 980, CL-nya di 970. Oke, itu berarti bakal loss sekitar 7%. Nah, dengan target profit pertama kita samain dengan 7% di level 1120 dan TP2 di 1180. Untuk level agro mendapatkan presentasi segini sebenarnya lumayan gampang, lumayan mudah. Oke. Nah, yang kedua kita perhatiin yang gue mention sebelumnya, Amar. Oke, kenapa Amar menarik? Karena Amar kalau kita perhatiin juga baru break resistennya di 396 baru di break. Ya, ada kemungkinan dia bisa lanjut lagi. Oke, 384 juga support yang lumayan kuat. Dia kemarin sempat downtrend, ini udah mulai rebound. MACD mulai menghadap ke atas. Ya, menarik untuk kita entry. Oke, kita entry Amar di level 386 sampai dengan 400. TL di 382. Oke, TP1 kita set di sini 430 dan TP2 di 474. Oke, so far menarik, downtrend udah di break, udah mulai rebound, garis downtrend di break. Ya kemungkinan bisa retrace dulu, cuma ya nggak masalah. Oke, yang ketiga kita perhatiin, kita masuk ke bagian saham-saham yang berbau batubara ya. Ada Doit. Doit sendiri kalau kita perhatiin juga level 500 ini lumayan kuat. Kemarin sempat rebound di 500, 530 resistnya udah di break juga. Ya ini menarik untuk kita entry sekarang. Oke. Kita entry Doit di level 520 sampai dengan 545. CL jangan terlalu jauh karena kalau di kepala 5 ini lumayan tinggi presentasinya. Kita entry-nya di 525 aja sampai 545. CL 520, TP1 kita set di 575 dan juga 600. Oke, yang keempat energi lagi. Energi kemarin baru di break resistennya di 187. Ini baru di break ya. Ya kita bisa jaga di sini 187 entry sampai dengan 195. Oke. Rata-rata kalau kalian perhatiin entry gue bakal ujung yang atasnya gue bakal set di bawah. Karena ya kita nggak tahu kepanikan market bagaimana, ya kita jaga-jaga dulu. Oke. 195. TL 186. Oke, TP1. Ya, pakai Fibonacci. Oke. Dan baru di break juga, menarik. Oke, TP1 kita set di level, bentar ya. Oke, di hanya sini 204 dan 220. Oke, yang terakhir ada panel lah. Ini day table udah sejak lama, dari mungkin sekitar sini dari table 180-an. Slow but sure naik terus. Ini juga baru di break lagi. Ya menarik untuk kita kejar menurut gue, 226 sampai 234 entry. Oke, support sekarang di level ini. Sorry, entry-nya kita bawa turunin aja 226 sampai 232. CL 218. Ya. TP1 kita lihat. Ini baru di break PNL, kayaknya ada something yang menarik nih. Karena kalau kalian perhatiin ya, PNL tuh geraknya gini-gini aja biasa. Oke. Tapi ini mulai pada pergerakan ya, biasa sih ada sesuatu ya biasanya. Oke. TP1 langsung di 248 dan TP2 di 262. Oke. Sama ada satu lagi yang sebenarnya lumayan menarik. Jadi kalian silakan pilih antara Indi atau Doit. Ya, Indi juga menarik menurut gua. Jadi kalian silakan pilih salah satu karena Indi sama Doit chartnya lumayan mirip.
pergerakannya lumayan mirip. Jadi kalau kalian mau pilih salah satu silakan. Ya. Oke, kalau Indi kalian bisa entry di level 2570 sampai 2690. Ya. 2470 ini support yang kuat, jangan sampai di break ya. Tapi KCL di 2550. Target pertama dia harus balik ke level 2860. Itu target pertama. Target kedua 3000. That's it. Oke. Jadi ya kita mungkin ngandelinnya saham energi minggu depan, coal terutama. Energi yang lain bagaimana? Misalnya Adaro atau ADMR. Adaro juga menarik. Pokoknya perhatiin. Adaro udah membalik ke level 3350. Ya, mau dari daerah high-nya kemarin lagi ya. Ini masih menarik juga. Cuma ya kalau mau Adaro, saran gua tanggung. Ini udah di resisten. Tunggu break 3350 baru kalian masuk. Itu untuk Adaro. Yang lain, anaknya Adaro, ADMR. Ya, sama ADMR juga menarik. Kan kita masuk di sekitar ini kan 2330. Sekitar ini kita masuk. Ini mulai rebound. Oke. Target gua di mana? Target gua ya at least dia balik ke sini dulu ke high-nya 3000. Oke, masih ada sekitar 10% yang masih telat, yang baru masuk, ya nggak masalah. Gua call di bawah, yang baru mau masuk sekarang, menurut gua masih oke. Potensi upside 3030 masih ada. Jaga di level berapa sekarang? Ya jaga di level ini aja, 2530. Oke. Sip. So itu aja untuk minggu ini. Semoga bisa memberikan cuan. Welcome back to pasar saham Indonesia. Yang ada ikutan gue di kripto, kita juga masih bakal lanjut selama seminggu ke depan. Kita perhatiin gimana ntar reviewnya. Oke, so semoga cuan. Happy holiday yang udah healing. Ini market kita berjalan seminggu. Tanggal 16 libur lagi. Ya, tanggal 16 libur lagi. Jadi ya lumayan banyak libur minggu ini. So, overall kalau kalian perhatiin di market review, gue udah bilang market kita bulan ini lumayan dikit. So kita manfaatkan momen sebanyak-banyaknya. Ya mungkin bakal banyak trading, bakal banyak copet-copet. Karena kan prediksi juga Mei bakal koreksi. Cuma balik lagi, koreksinya nggak 1 bulan. Itu yang kalian ingat. Jangan berpikir bahwa koreksi bakal 1 bulan. Ya paling koreksi 2 minggu, rebound 2 minggu gitu. Oke. Sip, thank you. Thanks for watching. Yuk.